Eh, Barangkali saya persilakan saja langsung ke kelompok yang mau menampilkan materinya, silakan. Ya, Bu. Oke, halo, kedengaran suaraku? Iya, Kedengaran. Baik. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa saya ambil alih. Terima kasih. Mungkin saya bisa ambil alih, Bi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Kedengaran di suara? Iya, kedengaran. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini akan memaparkan mengenai ANACOVA atau analisis covariance. Nah, kelompok 4 kami orang yaitu yang pertama Ramla, Siti Hardianti, saya sendiri Tutut, Nurratna, dan Sujija Mustabil. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok ke materi pertama, yaitu Saudari Ramla, untuk menjelaskan materinya mengenai pengertian dan tujuan ANACOVA. Dipersilakan kepada Saudari Ramla. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk menjelaskan mengenai materi ANACOVA atau Analysis of Covariance, di mana ini ANACOVA merupakan kombinasi dari analisis regresi dengan analisis varian atau ANAPA yang sebelumnya telah dijelaskan. Di mana pada kata covarian ini dipergunakan karena variabel Y merupakan variabel yang bertambah setelah terpengaruhi oleh suatu perlakuan penelitian berhubungan secara linear dengan variabel lainnya atau yang disebut dengan variabel X. Kemudian yang kedua, ANACOVA merupakan metode yang berbasis regresi linear, maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen harus linear dalam parameter, di mana dalam ANACOVA itu terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi, salah satunya yakni asumsi harus terpenuhinya uji linearitas, karena di sini ANACOVA merupakan kombinasi atau perpaduan ada antara analisis regresi dengan analisis varian atau ANAVA, sehingga antara variabel dependen dan independen itu harus linear atau memenuhi uji kelinearitasan. Kemudian untuk ANACOVA merupakan teknik analisis yang digunakan untuk meningkatkan sebuah ketepatan atau keakuratan dalam sebuah percobaan, karena pada ANACOVA itu di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh PU-BA bebas yang lain yang tidak bisa dikontrol. Jadi di sini dapat perpaduan antara analisis regresi dengan analisis varians atau ANAVA. Slide selanjutnya.
Selanjutnya yakni PUBA dalam ANAKOVA dan tipe datanya. Di sini bisa kita lihat PUBA atau variabel. Di sini yang pertama untuk PUBA-Y atau yang disebut sebagai variabel respon, di mana untuk tipe data dari PUBA-Y ini yakni kuantitatif atau kontinu. Kemudian untuk PUBA-X atau PUBA bebas terdapat dua tipe data. Yang pertama yakni kuantitatif yang disebut sebagai kovariat. Kemudian yang kedua yakni tatif atau kategori yang disebut dengan treatment, perlakuan ataupun faktor. Slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya yakni tujuan ANAKOVA. Di sini tujuan ANAKOVA adalah untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap PUBA respon dengan mengontrol PUBA kuantitatif, di mana tadi untuk PUBA respon tipe datanya dalam bentuk kuantitatif dan PUBA lain tipe datanya berupa kovariat ataupun perlakuan ataupun faktor. Selanjutnya. Kemudian selain tujuan tadi, ANAKOVA juga memiliki beberapa keunggulan, yakni yang pertama dapat meningkatkan presisi. Presisi di sini dalam artian ketepatan rancangan penelitian, terutama apabila peneliti masih ragu pada pengelompokan subjek perlakuan yang diterapkan dalam penelitian. Di sini jika peneliti masih merasa ragu terhadap pengelompokan subjek perlakuan yang diterapkan dalam penelitian, melalui ANAKOVA kita bisa mengasumsikan bahwa perlakuan yang diberikan itu dapat benar-benar mengendalikan pengaruh variabel luar ataupun belum. Kemudian yang kedua, yakni dapat digunakan untuk mereduksi variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian di sini. Jika kita ingin mereduksi variabel luar yang ada pada penelitian kita yang tidak diinginkan dalam penelitian, kita dapat menggunakan ANAKOVA. Kemudian yang ketiga di sini dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Next slide. Di ANAKOVA itu terdapat dua prosedur pengendalian variabel dalam ANAKOVA. Yang pertama di sini pengendalian pada pengaruh variabel bebas. Untuk contoh dari pengendalian pada pengaruh variabel luar, di sini jika peneliti ingin mengetahui pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan mengendalikan kecerdasan siswa, di mana kecerdasan siswa ini merupakan variabel yang berada di luar kawasan variabel belajar. Berarti di sini yang dikendalikan adalah kecerdasan belajar siswa, di mana kecerdasan siswa ini berada di luar dari cakupan cara belajar dan prestasi belajar. Kemudian yang kedua, yakni pengendalian, next slide, pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Di sini bisa kita lihat contohnya, jika peneliti ingin menguji pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap prestasi belajar siswa dengan mengendalikan prestasi belajar sebelum metode pembelajaran itu diterapkan. Jadi untuk pengendalian pada kondisi awal terikat yang berbeda, di sini bisa kita gunakan pretest. Pretest digunakan untuk sebagai pengendalian prestasi belajar sebelum metode pembelajaran diterapkan. Jadi ketika kita ingin melihat pengaruh pembelajaran terhadap prestasi belajar, di sini kita bisa mengukur prestasi belajar siswa itu dengan melakukan pretest. Untuk pemaparan mengenai prinsip dasar dari ANAKOVA cukup dari saya. Untuk asumsi persamaan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudari Ramla. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri selanjutnya untuk menjelaskan persamaan ANAKOVA.
Selanjutnya akan membahas persamaan ANACOVA. Jadi persamaan ANACOVA itu IJ sama dengan mu tambah tau IJ tambah delta X IJ tambah epsilon J, dan ini itu 2 dan-nya 1, 2, 3 I, di mana I itu nilai peubah respon pada perlakuan ke I observasi ke J, nilai kovariat pada observasi yang bersesuaian dengan J, baru tahu IJ itu ngaruh regresi linear, epsilon sama dengan random error, A sama dengan banyak kategori pada perlakuan, dan I itu banyaknya observasi pada kategori ke I. Selanjutnya langkah perhitungan ANACOVA. Pertama, hipotesis statistis ini, hipotesisnya yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan sampai μA. Di sini maksudnya semuanya rata-rata itu tidak ada perbedaan. Terus H1-nya sekurang-kurangnya ada 1 μI tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan A. Yang kedua, kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, H0 ditolak. Untuk penggunaan aplikasi, kriteria pengujiannya yaitu jika angka signifikan lebih besar daripada 0, maka 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Terus jika angka signifikannya kecil 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketiga, pengujian hipotesis, dan yang keempat, melakukan perhitungan ANOVA. Selanjutnya, sebelum melakukan perhitungan ANOVA, terlebih dahulu kita membuat tabel kerja ANOVA, di mana tabel kerja ANOVA ini dibuat untuk memudahkan dalam perhitungan secara manual. Di sini kami menyediakan rancangan ANACOVA 1 kovariat dengan rancangan ANACOVA 2 kovariat. Slide-nya itu di mana ABC-nya itu merupakan faktor, X itu merupakan kovariabel, dan Y-nya itu kriterium atau variabel terikat. Next. Selanjutnya, perhitungan dalam ANACOVA. Yang pertama, menghitung sumber variasi total atau residu. Dalam menghitung sumber variasi total ini, kita menghitung beberapa, yaitu pertama, jumlah kuadrat total Y, yang rumusnya sigma Y kuadrat total dikurang sigma Y total pangkat 2 per N. Yang kedua, jumlah kuadrat total X, di mana rumusnya itu sigma X kuadrat total dikurang sigma X total kuadrat per N. Dan jumlah produk total yaitu rumusnya sigma XY total dikurang sigma X total dikali sigma Y total per N. Dan menghitung beta, di mana rumus beta yaitu sigma XY adalah jumlah produk total per sigma X kuadrat, yaitu jumlah kuadrat total X. Next. Selanjutnya, menghitung JK rek total, yang rumusnya beta dikali sigma X Y, yaitu sigma XY atau beta dikali jumlah produk total. Dan yang terakhir, menghitung JK residu total, yaitu JKY total dikurang JK rek total.
Next. Yang kedua, maksudnya di sini yang kedua menghitung sumber variabel atau JK dalam residu. Sama yang tadi rumusnya ada 6, yang dihitung ada 6, cuma bedanya di sini yang dihitung itu per faktor. Kalau yang tadi secara keseluruhan, di sini dihitung berdasarkan faktornya. JK rumusnya sama, cuma di sini bedanya sigma Y Y faktor dari A per NA. Jadi nanti di sini dihitung dulu sigma YA-nya berapa, YB-nya berapa, YC-nya berapa, baru di jumlah terus dimasukkan ke dalam rumus sigma Y kuadrat total dikurang sigma YA per NA pangkat 2. Yang kedua JKX, rumusnya sigma X pangkat 2 sigma X total pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N, JK produk jumlah produk total yaitu sigma X Y total dikurang sigma X dikali sigma Y per N, dan beta sigma X Y per sigma X kuadrat untuk dalam. Next. Selanjutnya menghitung sumber variasi antara atau JK antara, di mana yang pertama itu sumber variasi antara rumusnya JK residu total dikurang JK residu dalam. Yang kedua di sini maksudnya sumber variasi antara JK. Di situ rumus seharusnya menghitung nilai F. Jadi rumus untuk menghitung nilai F yaitu JKA per DBA per JK dalam per DB dalam. Untuk derajat kebebasannya sendiri yaitu untuk derajat kebebasan faktor sama dengan banyak faktor dikurang 1. Derajat kebebasan dalamnya N dikurang banyaknya faktor dikurang banyaknya kovariabel, dan derajat kebebasan total yaitu banyaknya data dikurang 1 kurang kovariabel. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Kesimpulannya di sini yang dimaksud adalah H0 ditolak atau H0 diterima. Next. Selanjutnya asumsi yang digunakan dalam mengerjakan ANOVA. Yang pertama, variabel luar yang dikendalikan atau kovariabel harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, kriterium atau variabel terikat atau nilai Y harus berskala interval atau rasio. Faktor atau variabel bebas atau nilai X atau variabel bebas harus berskala nominal atau ordinal. Yang keempat, harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kendali dan variabel terikat. Dan yang terakhir, harus ada dugaan bahwa variabel kendali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel eksperimental. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan uji prasyarat. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan uji prasyarat ANOVA, yaitu di mana uji prasyarat ini untuk memastikan seluruh syarat ANOVA terpenuhi. Uji prasyarat dari ANOVA sendiri itu ada 3, yaitu normalitas, homogenitas, dan linearitas. Next. Next slide. Ya, yang pertama uji normalitas. Di sini uji normalitas yaitu untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.
Kemudian normalitas penting untuk statistik inferensial yang bertujuan untuk membuat generalisasi hasil analisis data sampel. Pertama, untuk normalitas uji normalitas itu pertama harus menentukan hipotesis. Itu 0 adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian satu sampel dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Adapun tarak signifikannya yaitu alfa. Alfa di sini biasa 0,05, 0,01, tapi biasanya itu pada soal sudah disediakan alfa berapa atau yang bisa digunakan itu 0,05. Kemudian uji statistik uji. Di sini statistik uji yang dipakai bisa menggunakan uji G-star, uji satelit, dan uji Smirnov. Adapun kriteria pengujiannya di mana lebih besar tabel artinya 0 ditolak. Kemudian lakukan di sini kesimpulan seperti yang dikatakan pemateri sebelumnya, yaitu apa hasil hipotesisnya, apakah 0 ditolak dan selanjutnya. Next. Oh ya, tambahan juga dapat diperiksa ketika menggunakan aplikasi dengan melihat data jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau dengan menguji dengan uji yang dijelaskan tadi, yaitu G-square, uji Shapiro-Wilk, yang kedua uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diuji mempunyai sebaran yang sesuai dengan garis linier, atau menguji apakah variabel apakah hubungan antara variabel kontrol dengan variabel dekat. B sama dengan variabel X tidak mempengaruhi Y. Selanjutnya. Lanjut. Sudah tahu? Tes. Putus-putus. Putus-putus. Saya matikan ini. Sudah? Masih putus-putus. Baik, di sini saya lanjutkan untuk uji linearitas, yaitu H0 beta sama dengan 0, yang artinya variabel X tidak mempengaruhi Y, dan untuk hipotesis hasilnya yaitu beta tidak sama dengan 0, artinya variabel X mempengaruhi Y. Signifikansinya yaitu alfa, kriteria pengujian itu lebih besar dari artinya hal ditolak, kemudian menarik kesimpulan. Next slide. Sudah ada nih tes. Iya, Kak, sudah. Iya, homogenitas. Ya, kemudian uji homogenitas di sini dilakukan untuk mohon maaf sebelumnya saya matikan kameraku karena jaringannya. Di sini
uji homogenitas dilakukan untuk menguji apakah kedua kelompok data memiliki. Artinya, jika data kita homogen, maka perbedaan uji statistik pada penelitian kita memang benar terjadi akibat perbedaan antar kelompok data, bukan karena perbedaan di dalam kelompok data. Adapun hipotesis Mungkin bisa di slide, Kak. Di next slide. tes. Iya, Kak, kedengaran nih. Belum, Pak. Ada di suaraku. Iya, ada. Ya jelas. Ada, Mi? Iya, Kak, ada nih. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Adapun taraf signifikan untuk homogenitas yaitu alfa seperti yang tadi, yaitu yang biasa digunakan alfanya 0,05. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu F hit apabila lebih besar dari F tabel, artinya H0 ditolak. Dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di sini pengambilan keputusan ketika kita menggunakan di aplikasi, adapun pengambilan keputusan dari uji ini dapat diketahui dengan memperhatikan sebaran plot data. Jika sebaran data tidak, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data dapat dikatakan homogen. Mungkin itu materi dari saya. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena jaringan saya terputus-putus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Saudari Suciartianti atas pemaparan materinya tentang uji prasyarat, salah satunya yaitu uji linearitas dan uji homogenitas. Selanjutnya saya akan materi selanjutnya yaitu penerapan analisis kovarian atau ANACOVA dalam penelitian. Saya sendiri yang akan menjelaskan materi tersebut. Nah, selanjutnya penerapan dalam penelitian ini, kelompok kami mengambil contoh yaitu salah satu contohnya itu penerapannya dalam pendidikan matematika. Nah, langkah pertama untuk menganalisis analisis kovarian dalam penelitian itu yang pertama kita harus tahu dulu. Contohnya itu yang pertama, analisis kovarian satu jalur atau satu kovariabel, di mana satu kovariabel atau satu variabel kontrol itu ada satu. Kita rumuskan dulu masalah penelitiannya. Nah, masalah penelitian yang pertama itu setelah dikendalikan oleh skor tes IQ atau X, apakah terdapat perbedaan hasil belajar Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3. Nah, variabel pengontrol di sini yaitu skor tes IQ, di mana contoh yang pertama ini ada satu variabel atau skor tes IQ-nya. Nah, selanjutnya rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu setelah dikendalikan oleh kovariabel atau skor tes IQ, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3, di mana hipotesis statistiknya yaitu 0 berbanding 1 sama dengan mu 3, artinya tidak ada perbedaan. Nah, H1 berbanding mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, maka ada perbedaan. Kriteria pengujiannya itu jika F itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak atau tidak ada perbedaan signifikan antara metode ceramah dan pemberian tugas terhadap
variabel pengontrol atau skor tes IQ. Nah, jika S hitung lebih kecil dari S stabil, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan. Nah, ini angka signifikannya ini lebih kecil dari 0,5, ini untuk S, kemudian SPSS. Selanjutnya, contoh aplikasi dalam analisis data. Ini adalah berikut adalah tabel data hasil penelitian dengan metode yang pertama yaitu metode kooperatif, metode pemberian tugas, dan metode ceramah. Bisa dilihat keterangannya, X-nya itu bakat atau kovariabel yang sekaligus variabel pengendali, dan Y-nya ini skor prestasi belajar. Next. Nah, selanjutnya langkah-langkah perhitungan secara manual dengan bantuan Excel. Nah, ini berikut tabulasi data. Nah, cara perhitungannya yang pertama kita masing Y kita pangkat 2-kan. Nah, selanjutnya contohnya ini pada metode ceramah, selanjutnya datum X dan datum Y masing-masing dikalikan. Begitu pula dengan metode kooperatif dan metode kooperatif dan A3. Nah, selanjutnya yaitu kita jumlahkan semua hasil perhitungan antara variabel X, variabel Y yang ada pada A1, A2, dan A3, lalu rata-rata. Lalu kita cari juga rata-rata, tapi rata-rata ini tidak semua dicari, hanya variabel X dan variabel Y yang ada pada penerapan metode ceramah, metode dan metode kooperatif. Selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan tabulasi data di atas diperoleh statistik. N ini adalah jumlah data dari siswa ini ada dari ketiga metode ini ada 10, masing-masing kita totalkan mendapatkan 30. Di sini ada sigma X. Sigma X di sini totalnya 1450. Sigma X kuadrat, jumlah sigma X kuadrat di mana masing-masing kan berjumlah 78.840. Sigma Y 1050. Sigma Y kuadrat 40.706, sigma X dikali Y yaitu 54.822. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung sumber variasi total residu. Yang pertama yaitu jumlah kuadrat total. Di sini sigma Y kuadrat kecil. Nah, rumusnya yaitu sigma Y kuadrat yang besar dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N, maka diperoleh 3.956 jumlah kuadrat totalnya. Nah, selanjutnya jumlah total X. Jumlah kuadrat total X ini diperoleh dari rumus sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 2 X yang besar dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N, maka diperoleh 5.827. Selanjutnya yang C, jumlah produk total XY. Sigma XY ini diperoleh dari sigma X dikali Y dikurang sigma X diperoleh 3022. Selanjutnya kita menghitung beta. Nah, beta ini kita peroleh dari rumus sigma XY yang kecil, sigma X dikali Y yang kecil dibagi sigma X kecil kuadrat diperoleh 0,519. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat regresi total, di mana beta dikali sigma XY diperoleh 1567,359. Langkah selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat residu total, di mana jumlah kuadrat Y dikurang jumlah kuadrat regresi total, diperoleh 2388,641. Yang kedua, selanjutnya kita menghitung sumber variasi dalam atau jumlah kuadrat dalam residu. Nah, langkah pertama kita hitung sigma Y kecil kuadratnya diperoleh rumus sigma sigma YT huruf besar pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi NA. NA di sini NA. Nah, selanjutnya diperoleh 3.536. Nah, selanjutnya jumlah kuadrat diperoleh sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sigma X pangkat 2 dibagi N diperoleh 5.700. Nah,
78.840 ini sigma X pangkat 2, 520 ini 520 ini sigma X sigma X dari A1 470 ini sigma X dari A2 dan 490 ini sigma X dari A3. Maka diperoleh masing-masing dibagi 10 maka diperoleh 5.700. Nah, selanjutnya kita menghitung JPI kan. Di sigma XY kecil. Nah, sigma XY kecil yaitu sigma XY total dikurang sigma X dikali sigma Y. Maka diperoleh 3.252. Selanjutnya kita menghitung beta dalam. Beta dalam ini kita rumuskan sigma XY kecil dibagi sigma X kuadrat diperoleh 0,5705. Kuadrat reduksi dalam itu sama dengan beta dikali XY diperoleh 1855,352. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat residu dalam yaitu JKY dikurang JKREX. Maka diperoleh yaitu 3.536 dibagi 1.855,352 maka diperoleh 1.680,65. Selanjutnya yaitu kita menghitung sumber variasi antar atau jumlah kuadrat antar diperoleh JK residu total dikurang JK residu dalam maka yaitu 2388,641 dikurang 1.680,65 diperoleh 707,993. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung derajat kebebasan DBA ini DBA A kurang 1 diperoleh 3 kurang 1 ini rumusnya A ini derajat bebasnya yaitu 3 yaitu A1 A2 A3 maka menghasilkan 2. Selanjutnya MI dari keterangan N itu jumlah data dari A1 A2 A3 diperoleh 30 A-nya ini derajat bebasnya yaitu 3 dan M ini jumlah kovarabel yaitu 26 derajat bebas D-nya. Selanjutnya ini adalah tabel rangkuman analisis kovarians satu jalur diperoleh ini antar A yaitu 700,993 derajat bebasnya 2 dan rumus jumlah kuadrat rata-rata jumlah kuadratnya itu 353,9965. Ya tadi yang sebelum perhitungan dirangkum menjadi salah satu tabel. Nah, F hitung di sini 5,476 diperoleh dari 353,9965 dibagi 64,640 diperoleh 5,476. Nah, F tabelnya ya ini kita memakai taruh yaitu 0,05 dengan mungkin derajat bebasnya yaitu 2 berbanding 26. Mungkin tadi sebelumnya sudah ada perhitungannya. Dari perhitungan diperoleh F hitung yaitu 5,476. Sedangkan F tabelnya 3,37. Nah, pada taraf signifikansi 5%. Jadi nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif setelah dikendalikan oleh kovarabel Fortes bakat. Nah, ini adalah koefisien korelasi atau persentase yang ingin kita ketahui berapa persen korelasi antara kesignifikan antara metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif diperoleh 72,4%. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Rahmat untuk aplikasi GSP-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa kasih kesempatan untuk share screen dulu. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan, tadi kan sudah dijelaskan contoh secara manual. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi JASP untuk mencari hasil dari paparkan tadi. Nah, di sini kita terlebih dahulu memanggil datanya. Sebelumnya saya sudah simpan datanya, jadi bisa kita langsung panggil. Nah, di sini telah tampil yang mana ada tes bakat
yang dalam bentuk jenis data itu scale atau interval. Di sini ada juga prestasi belajar dan metode belajar. Seperti yang asumsi sebelumnya bahwa yang jadi covariabel sama variabel terikat itu harus interval. Nah, langsung saja untuk melakukan analisis ANCOVA, kita bisa klik ANOVA, kita pilih ANCOVA di sini. Oke, sudah tampil. Nah, selanjutnya kita bisa tadi prestasi belajar merupakan variabel terikat. Variabel terikat kita bisa masukkan ke dependen. Kita masukkan ke fixed factor. Nah, di sini kita tunggu dulu hasilnya. Nah, jika kita masukkan prestasi belajar ke dalam variabel dependen, terus metode belajar fixed factor, kita akan memperoleh hasil ANOVA. ANOVA terlebih dahulu. Tidak muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa bandingkan hasil ANOVA-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata metode belajar dari ketiga metode belajar tersebut nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan antara metode belajar terhadap prestasi belajar, tidak ada perbedaan rataan jika kita menggunakan ANOVA. Nah, sekarang jika kita ingin melihat sebuah perbedaan, kita bisa tambahkan sebuah covariabel yaitu tes bakat untuk melihat apakah dengan menambahkan tes bakat, mengontrol atau mengendalikan tes bakat, kita bisa melihat perbedaan dari ketiga metode belajar tersebut. Covariabel. Nah, terlebih dahulu kita bisa tambahkan deskriptifnya, ujasnya, homogenitas, Ggplot. Nah, tadi asumsi yang pertama itu harus ada hubungan linear antara covariabel dengan variabel terikat atau tes bakat dengan prestasi belajar. Kita bisa lihat di sini tes bakat nilai p-value-nya itu 0,001. Artinya di sini nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya ada hubungan linear antara tes bakat dengan prestasi belajar. Artinya sudah memenuhi asumsi untuk melanjutkan ke ANCOVA. Nah, terus itu kita bisa lihat di sini uji asumsinya yang ke uji prasyaratnya homogenitas. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,677. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Artinya di sini data homogen atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam data. Selanjutnya untuk normalitas kita bisa lihat ini Ggplot-nya, kita bisa lihat gambarannya bahwa data berdistribusi lurus pada garis, artinya dia normal, atau kita juga bisa lakukan analisis untuk normalitas dengan melihat deskriptifnya, terus masukkan tes bakat dan prestasi. Terus kita bisa lihat statistiknya, terus Shapiro-Wilk test. Nah, di sini kita lihat nilai p-value-nya untuk tes bakat 0,926, artinya lebih besar daripada 0,05, dan prestasi belajar lebih besar daripada 0,05, artinya distribusi normal. Jadi ketiga prasyarat tersebut sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk ANCOVA-nya kita bisa lihat di sini. Metode belajar. Nah, ternyata nilai p-value dari ANCOVA, p-value dari metode belajar terhadap prestasi belajar yang tes bakat memiliki nilai p-value yaitu 0,01, artinya kurang dari 0,05, yang bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil antara metode belajar yang diterapkan terhadap prestasi belajar jika dikendalikan oleh tes bakat. Artinya sudah signifikan seperti yang pada cara manual tadi. Mungkin itu untuk aplikasi yang satu jalur. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke
moderator. Itu hasil dari itu sekian dari penggunaan aplikasi JS tentang pengolahan data mengenai analisis kovarian satu jalur satu kovariabel. Nah, selanjutnya bisa di share screen datanya masih. Selanjutnya ini analisis kovarian satu jalur menggunakan dua kovariabel atau dua kovariabel. Nah, variabel kovariabel yang pertama yaitu skor tes bakat X1 dan motivasi berprestasi X2. Nah, rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu setelah dikendalikan oleh skor tes bakat X1 dan motivasi berprestasi X2, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional A1 dengan metode kooperatif A2? Nah, rumusan hipotesis penelitiannya itu setelah dikendalikan oleh kovariabel skor tes bakat dan motivasi berprestasi, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional dengan metode kooperatif. Nah, selanjutnya hipotesis statistik. Hipotesis statistik H0 berbanding -1 berbanding -2 tidak terdapat perbedaan. H1 berbanding -1 tidak sama dengan -2 terdapat perbedaan. Kriteria pengujiannya itu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Next. Next. Kak. Oke, selanjutnya tabel selanjutnya berikut adalah tabel dari hasil tabel data untuk metode pembelajaran A1 dan metode konvensional A2 dan hasil belajar di mana dikendalikan oleh skor tes bakat dan skor motivasi berprestasi. Next. Nah, jadi itu tabulasi datanya menggunakan bantuan Excel, langsung sama seperti halnya tadi yang sebelumnya menggunakan satu variabel. Masing-masing datum X1 dan X2 dikuadrankan, begitu pula dan datum Y masing-masing dikuadrankan, lalu kita datum X1 dikali Y dan datum X2 dikali Y dan datum X1 dikali X2 dan datum diperoleh jumlah hasil nilainya yaitu untuk sigma X1 pada A1 yaitu 66, sigma X2 74, sigma Y 61, dan sigma X1 kuadrat 452, dan seterusnya. Next. Nah, berikut format tabel statistiknya sebagai tabel pembantunya. Nah, diperoleh seperti tadi juga contohnya. Kita susun dulu agar lebih memudahkan dalam menghitung. Kita susun sigma N, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X2, sigma X2, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1 dikali Y, sigma X1 ini X2 dikali Y, sigma X1 dikali X2. Nah, masing-masing jumlahnya kita totalkan agar kita lebih mudah dalam perhitungan untuk menghitung kesignifikasikan variabel A1 A2 dengan pengendali pengontrolnya itu X1 atau X2. Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu menghitung sumber variasi total residu. Yang pertama yaitu sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat total dikurang sigma Y total dikuadratkan diperoleh nilai 26,95. Sigma X1 kuadrat kita peroleh dari rumus sigma X1 kuadrat total dikurang sigma X1 total kuadrat diperoleh 41. Sigma X2 kuadrat diperoleh 26,95. Sigma X1Y diperoleh 25,5 dan sigma X2 dikali Y diperoleh 16,45.
Next. Nah, selanjutnya sigma X1 X2 diperoleh 25,5. Selanjutnya kita menghitung sumber variasi dalam residu. Diperoleh sigma Y kecil kuadrat itu 22,9. Bisa dilihat rumusnya. Sigma YA1 jumlah dari datum Y yang dijumlahkan diperoleh 61 dan sigma YA2 ini dari jumlah datum A2 diperoleh 22,9. Yang kedua yaitu sigma X1 kuadrat diperoleh 240,8 dan sigma X2 kuadrat 26,4. Next. Nah, selanjutnya sigma X1Y diperoleh 26,4, sigma X2Y 19,6, dan sigma X3Y 19, sigma X1 X2 24,8, sigma X1 X2 26,4, dan sigma X2 X3 18,2. Next. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung beta total B1 dan B2. Untuk menghitung ini kita gunakan rumus persamaan regresi bigiran ganda sebagai berikut. Jadi berikut rumus yang ditampilkan, kita masukkan skor ke dalam persamaan tersebut hingga menjadi persamaan seperti ini. 25,5 sama dengan 41 B1 ditambah 25,5 B2. Dari bisa dilihat rumusnya, kita menggunakan metode selisih produk diagonal SPD sehingga diperoleh B1-nya yaitu 0,589. Jadi kita sudah peroleh, kita masukkan ke persamaan kedua, maka diperoleh B2-nya itu 0,053. Next. Next. Nah, dengan cara yang sama, yakni dengan menggunakan persamaan linear, harga beta dalam ditemukan berdasarkan skor deviasi sumber seleksi dalam, maka diperoleh B1 0,418 untuk harga beta dalam. Dengan memasukkan harga beta ini ke persamaan kedua, maka diperoleh B2-nya itu 0,377. Nah, jumlah kuadrat residu total yang sebelumnya tadi residu dalam, sekarang kita menghitung jumlah kuadrat residu total atau jika total. Yang pertama jumlah kuadrat totalnya itu kita peroleh sigma Y kuadrat dikurang B1 dikali X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y, maka diperoleh 11,059. Next. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat residu dalam yaitu JK dalam diperoleh sigma Y2 dikurang B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y diperoleh 4,478. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat residuan. Jumlah kuadrat residuan diperoleh yaitu 6,583 yang merupakan variansi terbesar. Nah, selanjutnya kita menghitung derajat kebebasan dan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Diperoleh derajat bebasnya A dikurang 1, A2 ini diperoleh dari jumlah variabel pengontrol yaitu 2 skor tes X yang 1. Derajat DB-nya itu DB dalamnya N dikurang rumusnya N dikurang A dikurang M diperoleh 16 dan diperoleh juga rumus jumlah kuadratnya itu 6,583. Nah, next. Nah, berdasarkan data hasil di atas dapat dilihat S residu lebih kecil dari S tabel atau di mana diperoleh tadi S residunya itu 13,446 lebih besar dari 3,633, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat perbedaan antara A1 dan A2 setelah dikendalikan antara dua variabel pengontrol tadi yaitu X1 dan X2. Jika kita ingin menghitung
Nah, selanjutnya ini jika ingin menghitung harga koefisien regresi ganda antara kriterium dengan kovariabel S1 dan S2 diperoleh 75,6%. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Rahmat untuk pengolahan data dari GSP variabel ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini sudah tampil. Sebelumnya saya sudah masukkan datanya sudah input datanya ke JSP karena takutnya error aplikasinya. Jadi saya sudah masukkan. Nah, di sini kita telah memperoleh ada jenis tes bakat. Tes bakat di sini kita ubah dulu jadi scale. Motivasi juga jadi scale. Hasil belajar juga scale. Terus metode belajar sudah pas nominal. Nah, di sini terlebih dahulu kita kita pilih ANOVA terus ANCOVA. Nah, seperti tadi, terlebih dahulu kita bandingkan bagaimana jika data yang kita peroleh kita hanya uji ANOVA saja. Nah, terlebih dahulu ini hasil belajar kita masukkan ke dependen variabel, kita masukkan ke fixed vector. Masih loading. Nah, di sini. Nah, kita memperoleh hasil ANOVA-nya bahwa metode belajar itu ternyata tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan metode belajar yang diterapkan. Selanjutnya untuk kita bisa melihat apakah dengan memberikan variabel kovariabel ke dalam analisis ini kita bisa melihat perbedaan metode belajarnya. Nah, di sini kita masukkan tes bakat dan motivasi berprestasi ke kovariabel. Terus kita uji asumsi, homogenitas, dan Kiki plot. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing kovariabel dulu. Nah, di sini tes bakat kita memperoleh p-value-nya adalah atau lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat hubungan yang linear antara tes bakat dengan hasil belajar. Terus untuk motivasi berprestasi 0,038 atau kurang dari 0,05, artinya motivasi berprestasi juga mempunyai hubungan linear terhadap hasil belajar. Nah, asumsi yang pertama atau prasyarat yang pertama telah terpenuhi. Selanjutnya masuk ke homogenitas. Di sini kita bisa lihat nilai homogenitasnya menggunakan test for equality of variance. Nah, di sini kita lihat p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Artinya data homogen atau tidak gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk Kiki plot-nya kita bisa lihat bahwa data berada di sebaran garis lurus, artinya dia normal, atau kita bisa menggunakan cara yang tadi juga. Kita bisa masukkan data terlebih dahulu, terus statistik, kita bisa lihat Shapiro-Wilk testnya. Nah, di sini p-value bakat 0,23 atau lebih besar daripada 0,05, motivasi berprestasi besar dari 0,05, dan hasil belajar juga lebih besar daripada 0,05. Artinya ketiga data ini berdistribusi normal. Nah, terus karena uji prasyaratnya sudah terpenuhi, kita bisa masuk kembali untuk melihat hasil ANCOVA-nya, analisis covariate-nya. Nah, di sini metode belajar kita lihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,002 atau kurang dari 0,05. Artinya di sini metode belajar yang diterapkan terdapat perbedaan hasil metode belajar yang diterapkan terhadap hasil belajar setelah kita berikan variabel kendali atau kovariabel
yaitu tes bakat dan motivasi berprestasi atau data signifikan secara manual. Mungkin sekian untuk penggunaan aplikasinya. Untuk yang 2 jalur, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Saudara Rahmat atas pemaparannya mengenai aplikasi GSP pengolahan data analisis kovarian. Sekian dari materi kami kelompok 4. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini saya buka untuk 3 penanya. Bisa resen kalau ingin bertanya. Bisa. Masih ada yang sudah cukup untuk 3 penanya untuk sesi pertama ini. Saya persilahkan Saudari Ikrania untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan di sini, pada saat penelitian apa kita dapat menggunakan ANACOVA? Pada saat penelitian apa menggunakan ANACOVA? Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Vivi. Adalah Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, dalam uji prasyarat ANACOVA tadi, ternyata didapatkan bahwa data kita terjadi heterokedastisitas. Terima kasih, Bu. Pertanyaan Saudari Vivi, bagaimana jika suatu data terdapat terjadi heterokedastisitas? Selanjutnya Saudari Mista. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu ketika terdapat beberapa kovariat, haruskah kovariat yang tidak signifikan secara statistik disimpan ketika ingin membuat model? Terima kasih. Apakah kovariat yaitu apakah kovariat yang tidak signifikan disimpan? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Ikrania, Saudari Vivi, dan Saudari Mista. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya, apa ada yang bisa menjawab salah satu dari pertanyaan dari Saudari Ikrania, yaitu mengapa pada saat penelitian menggunakan ANACOVA, dan Saudari Vivi, bagaimana jika terdapat suatu data heterokedastisitas, dan Saudari Mista, apakah kovariat yang tidak signifikan itu bisa disimpan atau tidak? Saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Mungkin saya dulu, Kak. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang Saudari, saya persilahkan kepada Saudara Rahmat untuk menjawab pertanyaan dari. Yang ingin saya coba jawab itu pertanyaan dari Vivi tadi terkait dengan homogenitas. Bagaimana jika suatu data yang kita analisis itu terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak homogen. Nah, berdasarkan sepengetahuan saya dan pengalaman yang saya lakukan pada saat penelitian dulu, yang untuk skripsi, untuk heterokedastisitas itu jika terjadi, kita bisa menambahkan data. Jadi kita usahakan sediakan data cadangan. Data cadangan, jika terjadi gejala heterokedastisitas, kita bisa menambahkan data tersebut, data cadangan tersebut, lalu kita analisis kembali apakah sudah homogen atau tidak. Selanjutnya kita juga bisa mengurangi data. Jadi di sini kita mungkin bisa melihat kira-kira data yang mana yang menyebabkan terjadi heterokedastisitas. Kalau saya dulu pilih saja secara acak. Nah, yang mana datanya, baru kita analisis kembali apakah sudah homogen atau tidak. Terus itu kita juga bisa melakukan mengganti data. Jadi mungkin keseluruhan data yang kita perlu, lalu kita lakukan
uji homogenitas kembali. Nah, terus kita juga melakukan transformasi, kita juga bisa melakukan transformasi data. Jadi kita bisa ubah datanya. Menurut saya kita bisa ubah datanya, kita bisa transformasi, bisa akarkan atau kuadratkan. Jadi kita bisa transformasi datanya terlebih dahulu, terus kita analisis kembali, kita uji kembali homogenitasnya, apakah homogen atau tidak. Mungkin itu ada beberapa cara yang saya tahu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Mungkin masih ada tambahan dari teman kelompok saya? Saya Oke, silakan saya Saudari ingin menambah. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Nur Rahmat, yang dimana bagaimana jika data tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak homogen. Pertama-tama mungkin sebaiknya kita harus mengetahui dahulu kenapa data kita tidak. Jadi kita bisa cek kembali itu karena proses sampling yang salah, atau bisa jadi karena penyebaran atau pembagian kelompok eksperimen dan contoh yang kurang baik, serta bisa saja salah dalam proses penginputan data karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kemudian bagaimana jika tidak homogen atau terjadi heteroskedastisitas sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudara Nur Rahmat tadi, yaitu pertama menambahkan data, kedua mengurangi data, ketiga bisa mengganti data, atau bisa juga menggunakan cara keempat yaitu transformasi data. Apabila keempat tadi dilakukan terus tetap tidak homogen, maka dapat kan juga uji hipotesis yang non parametrik. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Vivi sudah menerima jawaban? Iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Isternya saya akan mencoba menjawab. Pada saat penelitian apa menggunakan ANACOVA? Penelitian ANACOVA itu kita bisa menggunakannya pada saat penelitian eksperimen atau penelitian non eksperimen, dan bisa juga dan penelitian ANACOVA itu kita bisa gunakan untuk mengetahui apakah apakah variabel kovariabel atau variabel pengontrol ini signifikan terhadap variabel bebas atau variabel independen. Mungkin itu saya dari jawaban saya. Apa mungkin teman kelompok saya masih ingin menambahkan? Tabe mungkin ingin saya tambahkan sedikit. Tadi sudah disebutkan Tutut mengenai penggunaan ANACOVA. Yang pertama untuk penelitian eksperimen dan non eksperimen. Mungkin di sini saya akan menyebutkan salah satu contohnya, misalnya penelitian keefektifan, misalnya penggunaan media pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa. Jadi di sini peneliti, jadi di sini pada penelitian ini yang dijadikan variabel independen itu media pembelajaran, kemudian untuk variabel dependennya itu hasil belajar siswa yang bisa diketahui melalui pelaksanaan post test, kemudian yang menjadi kovarian atau menjadi faktor di sini yakni pelaksanaan pretest. Jadi untuk salah satu penggunaan ANACOVA yakni pada penelitian eksperimen, yaitu untuk mengetahui keefektifan entah penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun cara belajar siswa. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin masih ada lagi teman kelompok saya masih mau menambahkan atau dari teman-teman? Bisa tambahkan sedikit. Oke. Silakan. Pertanyaan dasar penelitian apa yang kita menggunakan ANACOVA? Betul nggak? Iya, cocok. Ya. Mungkin tambahan,
seperti yang tadi telah dijelaskan, kita bisa melakukan ANACOVA jika sebelumnya kita lakukan ANOVA seperti tadi pada aplikasi kita lakukan ANOVA, ternyata tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, tidak signifikan. Kita bisa alihkan ke ANACOVA, kita bisa tambahkan covariabel untuk melihat apakah bisa lebih signifikan data yang kita mau. Jadi itu tambahan saya. Mungkin bisa kita gunakan ANOVA jika ANOVA terlebih dahulu tidak terpenuhi. Mungkin itu. Oke. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Mungkin masih ada lagi teman atau teman kelompok atau teman yang lain ingin menambahkan? Oke, sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada saudari Istrania, apakah sudah cukup kami? Terima kasih, saya kira sudah cukup ya, jelas sekali tadi jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Mista, apakah covariat yang tidak signifikan itu disimpan atau tidak? Saya persilahkan kepada teman kelompok saya, ada yang mau menjawab dari pertanyaan saudari Mista? Saya. Oke, saya persilahkan kepada saudari Selidra untuk menjawab pertanyaan dari saudari Mista. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini pertanyaannya itu, apakah covariat yang tidak signifikan tetap disimpan atau dipertahankan begitu? Jadi di sini kami tidak menemukan teori yang menyatakan bahwa covariat yang tidak signifikan itu harus dihilangkan. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa covariat yang tidak signifikan ini bisa dipertahankan. Terus yang kami juga mendapat alasan-alasan untuk mempertahankan covariat yang tidak signifikan, yaitu apabila covariat kan ini bisa jadi sangat penting dalam model ANACOVA nanti. Terus yang kedua bisa jadi efek dari covariat yang tidak signifikan ini bisa saja lebih tinggi meskipun yang ketiga itu covariat ini bisa mempengaruhi lain dari model, dan yang terakhir covariat ini bisa saja menjadi bagian dari hipotesis penelitian. Tapi kalau misalnya covariat yang tidak signifikan ini tidak masuk dalam 4 alasan ini, mungkin kita bisa saja menghapus covariat yang tidak signifikan ini. Seperti itu. Saya kembalikan ke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih ada tambahan jawaban dari teman kelompok saya atau teman-teman lain. Sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, saudari Mista, apakah sudah cukup jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke. Selanjutnya saya akan membuka sesi kedua. Mungkin teman tanya, silahkan resen. Mungkin sudah tidak ada. Karena mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih kelompok 4 ya sudah memaparkan tentang analisis covariance ya. Jadi analisis covariance ini adalah gabungan dari analisis variance dengan selain perlakuan ya. Jadi apakah yang memang betul-betul true eksperimen atau bukan. Kemudian ada faktor variabel X ya.
yang kita kenal dengan faktor variabel kovariat atau pengendali, ya. Jadi jadi kadang dalam menggunakan analisis varians, ya, seperti tadi penjelasannya Nur Rahmat, ada sebenarnya faktor X yang kita tidak kendalikan, ya, sehingga itu bisa berdampak kepada eksperimen yang kita lakukan, ya. Nah, sehingga faktor X ini perlu kita kendalikan. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam variabel kovariat. Tapi tentunya untuk menentukan variabel kita masukkan, memang harus kita lihat secara teori bahwa X ini memang mempunyai pengaruh terhadap Y, ya. Jadi ketika kita mau menggunakan teknik ini, ya, atau analisis covariance ini, maka penentuan variabel X-nya, covariatnya itu harus memang juga didukung oleh teori bahwa memang ada bukti harapan kita bahwa dia berpengaruh, ya, dia berpengaruh terhadap Y, dan yang faktor ini, ya, yang eksperimen ini juga ada pengaruhnya, ya, terhadap Y. Artinya nilai Y yang kita peroleh, nilai rata-rata yang kita peroleh untuk Y itu berbeda. Nah, kalau dia berbeda, tentu kita bisa katakan bahwa perlakuan yang kita berikan itu adalah efektif. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Rahmat, kalau misalkan kita melakukan hanya menggunakan teknik ANOVA saja dan ternyata tidak signifikan, nah bisa dipertimbangkan. Mungkin ada faktor X, ya, yang berpengaruh terhadap Y yang tidak kita kendalikan, sehingga kita bisa jadikan dia sebagai kandidat variabel kovariat, ya. Jadi misalkan contohnya tadi, ya, ada metode yang kita ingin terapkan dan kita mau lihat efektivitasnya dari dua metode itu apakah sama atau berbeda. Nah, tentu kan yang kita sebagai unit percobaannya itu kan di siswanya, ya. Nah, tentu di siswa ini misalkan kita mau melihat hasil belajar matematikanya. Nah, tentu di siswa ini ada kemampuan awalnya. Ada kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, inilah yang kita kendalikan. Nah, kita jadikan sebagai faktor X, ya, faktor X, sehingga nanti metode pada saat kita melakukan eksperimen, ya, yang bisa mengganggu efektivitasnya sudah kita kendalikan di variabel X-nya. Nah, nanti ketika terjadi perbedaan itu betul-betul karena efeknya dari metode itu, ya. Jadi efek dari metode itu. Nah, kalau misalkan kita hanya menggunakan teknik ANOVA atau perbandingan dua sampel independen, ya. Nah, kan kita tidak kendalikan yang lain, kita hanya mengasumsikan mungkin bahwa dia homogen. Kepintaran anak di dua kelompok itu kita anggap sama, ya. Terus kita uji homogenitasnya, karena sebenarnya yang diuji pada saat kita melakukan uji homogenitas itu kan di hasil belajarnya. Kalau misalkan kita melihat sebagai variabel terikatnya itu adalah hasil belajar. Nah, yang kita lihat itu variannya sama kalau dia homogen, kan nilai hasil belajarnya, ya. Jadi bukan kemampuan awal dari responden tersebut. Atau ya, pretest ini juga bisa kita jadikan sebagai variabel kemampuan awal, ya. Sehingga ini kita bisa kendalikan karena apa? Karena kita mau melihat efeknya dari percobaan yang kita lakukan, ya, perlakuan yang kita lakukan. Sehingga kita bisa yakin bahwa memang metode yang kita berikan itu lebih efektif, ya. Atau ada dalam
hasil belajar yang dihasilkan dari metode tersebut. Nah, kemudian karena analisis covariance ini adalah gabungan atau kombinasi dari analisis regresi dan ANOVA. Nah, tentu beberapa asumsinya itu di ini juga perlu diperhatikan juga, seperti normalitas. Tapi normalitasnya masih normalitas univariat ya, bukan multivariat. Kemudian homogenitas. Nah, terkait tadi dengan homogenitas, homogen. Nah, tadi beberapa alternatif yang disampaikan oleh Nur Rahmat. Nah, Ibu tambahkan satu bahwa cara mengatasi kasus heteroskedastisitas itu adalah dengan menggunakan yang digunakan itu dalam metode kuadrat terkecil. Maka ketika ada kasus yang tidak homogen ya data kita, maka kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti. Ya, jadi kalau kita tadi lihat di JASP itu ada selain dependent, fixed factor, kemudian covariat, ada WLS juga kan, least square. Nah, itu pembobot yang bisa kita gunakan ketika misalkan terjadi kasus tidak homogen. Nah, pembobot ini sebenarnya juga ada beberapa macam yang bisa digunakan ya. Ada banyak pilihan, apakah menggunakan estimator, ada namanya estimator M, estimator S ya, ataukah sepervariansnya atau seper-Y-nya atau seperakar Y-nya ya. Ada beberapa cara juga dalam menentukan pembobot ini. Jadi bisa kita gunakan ditambahkan pembobot ya, dilibatkan pembobot. Jadi kalau misalkan yang kita gunakan ini yang langsung dapat hasilnya itu menggunakan metode kuadrat terkecil OLS. Nah, kalau ada kasus tidak homogen, maka kita bisa menggunakan untuk estimator parameternya menggunakan metode weighted least square WLS ya. Jadi itu sebagai alternatif. Kemudian bagaimana kalau misalkan tidak signifikan covariatnya tadi ya, pertanyaan Miftah, apakah perlu dipertahankan atau dibuang? Nah, saya kira kalau sudah kita memang betul-betul variabel X yang kita libatkan itu secara teori memang mempunyai pengaruh terhadap variabel Y, maka sebenarnya tidak usah dibuang. Mungkin karena data yang kita ambil itu banyak ya, kurang mendukung ya dari teori yang ada. Jadi tidak perlu dibuang karena justru kita ingin melihat apakah yang kita kendalikan ini memberikan dampak kepada eksperimen yang kita lakukan itu apakah memang betul-betul efektif atau tidak ya. Jadi yang jelas bahwa yang kita pelajari semua ini adalah suatu metode ya atau teknik di dalam menyelesaikan suatu masalah ya, menyelesaikan suatu masalah. Nah, kadang satu teknik tidak mengakomodir semuanya, maka perlu juga menambahkan yang lain. Jadi bukan mungkin seperti tadi dilakukan Nur Rahmat ya, bahwa pertama dia lakukan ANOVA, nah dia tidak sebutkan. Coba bagaimana kalau saya pertimbangkan dengan menggunakan ACOVA ya, tapi sudah ada dalam kajian teori kita bahwa ya yang secara teori kita ketahui berpengaruh juga terhadap Y. Nah, itulah yang kita masukkan sebagai variabel covariat. Nah, variabel covariat ini boleh lebih dari satu ya. Jadi sama dengan analisis regresi juga. Ya, makanya tadi contoh yang diberikan Nur Rahmat adalah ada 2 variabel X-nya. Kemudian yang faktornya untuk ANOVA juga ya bisa saja mungkin lebih dari 1 yang kita gunakan faktor. Level juga demikian. Bisa 2, bisa 3 ya. Tapi 1 tidak ya. Karena kan kita mau membandingkan
Jadi kalau di level untuk eksperimennya itu minimal 2 karena kan kita mau membandingkan. Kalau 1 kan berarti kita tidak membandingkan. Ya. Nah, itu yang barangkali yang bisa saya tambahkan, saya kira sudah banyak tadi. Nah, hanya tadi ada di slide-nya, siapa tadi yang membaca tadi, asumsi Hadianti ya, uji normalitas, di situ kesimpulannya F tabel, itu benar sih untuk F-nya, tapi untuk uji normalitas itu tergantung dari jenis ujinya. Kalau kita gunakan uji kuadrat, maka pembandingnya adalah tabel Q kuadrat toh. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu bukan F, tapi memang ada tabel Kolmogorov-Smirnov. Kemudian apa satu lagi tadi itu yang digunakan. Yang jelas tidak semua F ya, tidak semua F. Uji homogenitas juga begitu. Untuk kalau kita gunakan uji Levene, maka kita gunakan memang F di situ. F rasio juga kita gunakan F kalau hanya 2 kelompok. Tapi ketika lebih dari 2 kelompok itu menggunakan Bartlett, itu pendekatannya adalah Q kuadrat. Jadi tidak semuanya F. Kemudian di slide tadi juga ada saya lihat harga mutlak dari F. F itu tidak pernah bernilai negatif. Ya, jadi dia lebih besar dari 0. Jadi normal ya. Dengan student bisa bernilai negatif, tapi kalau Q kuadrat, F itu tidak, dia lebih besar dari 0. Ya, jadi tidak berlaku itu tanda mutlaknya. Yang berlaku tanda mutlak itu untuk Z dan T. Ya, karena dia kan simetris, ada nilai negatif, ada nilai ini juga, ada nilai positif. Ya, itu saja untuk ini koreksian dari ininya, dari PPT-nya tadi. Kemudian ada satu, homogenitas bukan menguji kehomogenan koefisien regresi ya. Bukan dia ada tadi H0-nya koefisien regresi homogen. Nah, bukan. Jadi varians itu ya, varians ya. Jadi variansnya apa? Variansnya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, kalau misalkan 2 kelompok, tapi kalau 3 varians kelompok 1, varians kelompok 2, varians kelompok 3. Ya. Yang mana kelompoknya yang level tadi, yang metode tadi yang digunakan. Ya. Jadi faktornya ya, faktornya kan terbagi 2 nanti untuk nilai Y. Nah, itulah yang dibandingkan. Ya, jadi bukan koefisien regresinya. Ya. Oke, itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang bertanya. Yang kelompok berikutnya nanti setelah salat duhur kita istirahat dulu sebentar. Ya nanti mungkin jam 1 lah kita lanjutkan sambil yang mau makan siang. Kalau tidak ada kegiatan tak jam 1, tidak ada Jito. Sudah kita selesaikan hari ini. Kalau ada yang punya kegiatan. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya ya kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan jam 1 insya Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih ke kelompoknya Nur Rahmat, Ramla, Siti Hardianti, Tutut, dan Sulhijrah. Ya. Dan terima kasih juga ke teman-temannya tadi yang dan saran. Baik, kita tutup dulu pertemuan pagi hari ini, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh.